Shalom brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Tolong jangan di skip. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Ketemu lagi dengan kita bersama dengan kita dan Angel. Ya, kita di sini mau bersaksi lagi, saudara. Mau bersaksi. Kedengeran nggak ya suara kita ya, saudara? Kedengaran nggak ya? Kedengeran nggak, saudara? Saudara-saudari. Ya, kalau kita sehat ya puji Tuhan, saudara, karena itu semua adalah kemurahan Tuhan ya, saudara. Dan iya, saudara. Dan di sini ya kita mau bersaksi lagi, disuruh sama Bapak Yesus Elohim untuk bersaksi ya. Kita juga di tempat yang sama ya, saudara, di Meikarta. Di tempat yang sama, saudara. Nah, terus saudara, di sini kami ingin menyaksikan tentang bahwa akhir-akhir ini adalah akhir-akhir yang sangat singkat ya, saudara, dan juga di mana di sini itu masa urgent ya, saudara. Dan juga saudara, di sini di pengertian saya itu di mana Bu Fei sudah diungsikan oleh Bapak Yesus Elohim. Itu bukan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ya, saudara, karena Bapak menyembunyikan mempelainya. Nah, terus saudara, ya memang ini, saudara, Bu Fei disembunyikan karena biar dunia semakin dipersingkat lagi, saudara, karena kan kalau udah baby Manuel lahir, disitulah akan terjadi sesuatu, saudara. Sesuatunya itu ya masih dibalik, masih belum disingkapkan oleh Bapak lah, seperti itu ya, saudara. Nah, terus saudara, di mana hari-hari ini Cianjur gempa, Jember gempa, Garut gunung meletus, Garut gempa, Semeru gunung meletus. Nah, seperti itu ya, sama seperti penglihatan saya yang kata itu ya, memang benar bahwa bencana, bahwa gempa bumi, tsunami, bola api turun semua, saudara, dan itu sekarang digenapi. Makanya firman Tuhan digenapi satu persatu. Makanya kita nggak bisa mengatur Tuhan mau di mana, mau yang mana dulu untuk digenapi. Dan juga kita nggak bisa mengatur Tuhan. Waktu kita yang dahulu sudah diberikan kepada kita. Kita bisa memilih mau atau enggak. Tapi sekarang kita nggak bisa memilih. Kata Bapak lakukan, ya kita harus melakukannya, karena kita harus menjadi hamba yang taat dan setia. Tapi ada saatnya Bapak minta pendapat kepada kita, kayak ibarat kata, kamu mau gak pergi ke sini? Tapi kalau kita nolak, ya kalau kita nggak mau, ya kita nggak mau keluarkan anak kita. Bagaimana ya, seperti bapak dan anak gitu, saudara. Dan memang di persekutuan doa kami itu diajarkan seperti itu. Kalau nggak mau, ya nggak mau, katakannya ya. Kalau enggak, ya kalau tidak ya tidak. Kalau lebih daripada itu, berasal dari jahat ya, saudara. Shalom malaikat Mikael. Ya, shalom malaikat Mikael. Dan juga saudara, di sini saudara, di mana hari-hari ini semakin tambah jahat, bukan tambah baik ya, saudara. Di mana manusia semakin yang percaya bela yang percaya, yang cemar bela cemar, saudara. Karena apa? Karena semua manusia berbuat jahat, dan manusia semakin ada rasa takut tapi nggak mau bertobat, dan ada rasa pengen masuk surga tapi nggak mau bertobat. Jadi bingung gitu, saudara. Kayak ibarat kata mereka itu sudah terlalu percaya diri akan masuk ke kerajaan surga, tetapi Bapak tidak membolehkan hal seperti itu. Ibarat kata belum tentu, karena yang memegang kunci kerajaan surga itu hanya Bapak Yesus Elohim, dan kedatangannya, yang tahu kedatangannya Yesus Kristus itu hanya Bapak. Nggak ada yang tahu, malaikat pun enggak, kita pun enggak, siapa kita gitu, saudara, kan. Nah, terus seperti itu, saudara. Nah, juga saudara, di penglihatan saya itu bahwa ya walaupun kan kita kan disuruh, ada saatnya kita disuruh bersaksi di YouTube, ada saatnya kita bersaksi open to the door ya kan, saudara. Oh iya, iya, door to the door gitu ya kan, dari pintu ke pintu, saudara, kan, saudara, seperti itu. Yang kata itu kita bersaksi sama orang lah, saudara. Ini ada orang beberapa, kita ceritain lah kesaksian tentang utangnya Kawita, saudara.
kita ceritain, nggak percaya saudara, nggak percaya. Ya sudah, saudara nggak percaya, dia bilang nggak mungkin karena dia agamanya Buddha saudara, tapi Buddha, agamanya Buddha, tapi anaknya Kristen saudara, 2 Kristen 2 Buddha gitu, anaknya ada 4 gitu kan saudara. Diceritain kan nggak percaya, tapi dia mendengar gitu kan, sudah mendengar, tapi dia iya gitu doang saudara. Tapi kan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus kan saudara ya. Jadi imannya, dan juga Bapak pengen, dan juga Kawita ada mimpi bahwa orang ini tuh akan ke gereja saudara, makanya seperti itu saudara. Makanya saudara, dan juga saudara dimana hari-hari ini masa sangat urgen saudara. Kita di sini harus bertobat sungguh-sungguh, harus mengikut salib, menderita. Kita harus melakukan segala sesuatu, korban waktu, korban harta, korban semuanya saudara. Kita harus korbankan semua, baik apa saudara ya. Memang sangat susah ya saudara, sangat susah, tapi kita belajar karena karena Tuhan pun ingin menuntut lah, ibarat kata menuntut dari kita itu bahwa kita itu harus mengorbankan segalanya kan. Tuhan saja udah mengorbankan nyawanya, lah kita harus lebih berkorban lagi gitu saudara ya. Karena nyawa dia mengorbankan nyawanya, nggak ada seorang sahabat yang rela merelakan nyawanya. Hanya Tuhan Yesus lah yang bisa seperti itu. Kita manusia tidak bisa seperti itu, dan kasih Tuhan Yesus itu sangat besar ya saudara. Dan juga Tuhan Yesus sekarang murka, sangat-sangat murka dia. Karena karena manusia semakin bebal, dikasih tahu semakin nggak tahu diri lah, nggak tahu berterima kasih, dan nggak tahu bersyukur saudara. Dan juga saudara, di mana saat-saat ini Tuhan murka karena manusia dikasih tahu sangat-sangat susah. Ibarat kata dia Bapak sudah berkoar-koar lewat 7 bintang, lewat mempelai yang sudah dipilih oleh Bapak Yesus Elohim, tapi manusia tetap tidak mendengarkannya, ya sudah. Dan juga padahal yang kata itu ada kesempatan buat bagi 6 binatang itu 2 hari yang ditentukan 2 hari ya Kak, 2 hari yang ditentukan oleh Bapak Yesus Elohim, itu harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya saudara. Kami sudah men-share ke semua orang gitu kan saudara, kita men-share, tapi kita dibalik kami kakak kan mama saya ngirim ke adenya. Terus adenya mama saya itu bilang kakak disesatkan, padahal dia saja yang tidak tahu ya saudara. Nah maka seperti itu saudara. Dan juga banyak orang yang semakin nggak percaya saudara, nggak percaya karena mereka memakai logika ini loh yang susah dipatahkan. Kalau dalam alam roh nggak bisa memakai logika saudara. Kalau memakai logika nggak bakalan sampai saudara. Dari sertifikat dari tetangga yang menjual buffet yang sebenarnya yang mana nih? Terus kan seperti itu kan saudara. Nah disitu ya Ini kan Angel menceritakan yang dia lihat ya saudara, penglihatannya yang dikasih oleh Bapak yang Yesus itu yang di penglihatannya saudara. Kalau menurut dunia dia diculik ya saudara, tetapi kalau menurut alam roh di buffet ini sudah diungsikan saudara melalui penglihatannya hambanya Angel. Maka seperti itu saudara. Ini kan di alam roh dan di alam nyata berbeda ya saudara. Jadi tidak bisa disamaratakan. Makanya di sini diminta hikmat. Kembali lagi kamu bertanya saja kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan, apakah ini benar apa salah? Tanya lagi kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban kepada kamu. Dan juga saudara, dimana kita harus setiap hari bayar harga saudara. Bayar harga ini tidak pernah luput dari dalam hidup kita. Karena saya pun ibarat kata saya bolong puasa aja saudara. Saya bolong puasa gitu kan, bolong puasa saja tetap dituntut gitu kan. Misalkan saya nggak puasa seminggu kemudian saya harus full itu saudara seminggu itu. Ya walaupun saya terkadang nego-nego ya saudara, karena ibarat kata puasa kan bukan sesuatu hal yang mudah ya saudara. Saya nego, Bapak pengen buka harinya gitu. Diungsikannya rahasia saudara, karena kita juga nggak tahu nggak dikasih tahu sama Bapak. Ada kan ibu-ibunya kan, ibu-ibu di persekutuan ini nanya gimana sih buffet diungsikan. Nah, terus Bapak bilang lah janganlah urusan janganlah biarkan itu menjadi urusanku gitu kan. Yang berarti ibarat kata ya tugas kita hanya lakukanlah tugas kita nggak boleh usik pekerjaan Bapak Yesus Elohim gitu saudara. Ya tugas kita hanya berdoa, baca firman, berpuasa semuanya saudara.
Jadi seperti itu ya saudara. Habis itu ya semuanya itu ya memang semuanya itu, oh ya saudara, dimana hari-hari ini tuh genting ya saudara, sangat-sangat genting, benar-benar genting saudara, dimana pekerjaan 7 bintang Bapak Yahweh sudah sedikit ya saudara, akan tiba waktunya bahwa mereka nanti akan tidak live sama sekali dan berhenti dari YouTube, dan semuanya disuruh sama Bapak itu berhenti di YouTube saudara. Karena apa? Karena sudah habis masanya untuk 7 bintang Bapak Yahweh bersaksi saudara. Makanya saat ini kalau masih Bapak menghendaki kita berlive, itu adalah kemurahan sama Bapak, itu ada belas kasihan sama Bapak, karena kita bertobat yes, karena kita masih berjumpa lewat udara saudara. Dan sekarang ya dan juga saudara, kata Bapak Yesus itu ya waktu kita bersaksi pun dikurangkan, yang tadinya kita benar-benar digencar dulu, itu digencar kita saudara, digencar karena apa? Karena di situ saat-saatnya bersaksi saudara, di situ saat-saatnya bersaksi, dan sekarang dikurangkan. Karena apa? Karena sudah sangat dekat waktunya, sangat-sangat dekat saudara, urgent, sangat-sangat urgent. Sekarang dulu itu kita serasa baru mulai Januari, sekarang sudah Desember ya saudara, tidak terasa waktu cepat berlalu. Makanya di sini saudara ya, semua orang berjuang dengan persoalannya masing-masing, dengan tantangannya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing saudara. Tapi apa? Tapi disitulah Bapak melihat, adakah iman yang tahan uji? Adakah iman yang tahan uji? Adakah Masih ada keimanan iya, yang ketemu iya, masih adakah iman di bumi ini? Masih adakah yang mencari, yang benar-benar sungguh-sungguh bertobatnya di muka bumi ini? Jawabannya tergantung kita masing-masing saudara. Karena kebanyakan manusia tidak kuat dengan persoalan dan pencobaan yang Bapak kasih. Sebenarnya Bapak mengasihi itu untuk kita menjadi next level, iman kita lebih besar lagi dan berbuah. Jadi kan hasilkanlah buah pertobatan. Jadi sehingga kalau engkau pergi, engkau menghasilkan buah itu tetap. Iya, jadi seperti itu ya saudara. Makanya saat-saat ini Bapak melihat adakah iman kita, adakah kita bersungguh-sungguh. Bapak melihat semuanya. Dan juga saudara, kita ditambahkan, kita ditekankan untuk berdoa selalu saudara. Ya kita sudah nggak bekerja, sudah nggak bersekolah, ya pekerjaan kita hanya doa. Ya kalau disuruh Bapak keluar ya keluar, kalau disuruh ke dalam ya dalam, doa ya doa, puasa ya puasa, semuanya kita lakukan gitu saudara. Tapi ada masanya kita, misalkan kalian mau nggak pergi ke sini, ya sesuai pendapat kita. Kalau kita nggak mau ya nggak mau, tapi tetap dipaksa juga terkadang ya saudara. Tapi bukan terpaksa sih, bukan dipaksa sih saudara, lebih ke harus menuruti lah, karena itu waktunya Bapak Yesus Elohim kan saudara, bukan waktu kita lagi saat ini saudara. Jadi Bapak sekarang untuk mengikis kedagingan kita ini saudara, buanglah segala kesombongan, keangkuhan, keirahatian, kemunafikan, semuanya, kepalsuan, semuanya buang saudara, karena itu tidak diperkenankan oleh Bapak Yesus Elohim. Karena Dia mencari hati yang murni, hati yang tulus, hati yang emas, hatinya seperti benar-benar murni di hadapan Yesus Elohim. Makanya susah saudara, makanya lewatilah pintu yang sesak itu. Karena apa? Karena dari pintu sesak itu kita menerima proses-proses ganjaran-ganjaran Tuhan yang bisa membuat kita tersadar bahwa kasihnya itu buat kita sangat besar. Makanya katanya berbahagialah orang yang kutegur dan kuhajar, karena mereka adalah orang yang kukasihi. Makanya seperti itu saudara. Makanya kita bersyukur, kita ada masalah kita bersyukur, kalau nggak ada masalah bersyukur, kalau ada uang bersyukur, kalau nggak ada uang ya bersyukur. Semuanya harus mengucap syukur. Karena apa? Karena semuanya, nafas pun diberikan kepada Tuhan. Semuanya kita makan dan minum aja udah bersyukur saudara ya kan, sudah bersyukur. Ya nggak usah berkata, nggak usah pas-pasan pun kita bersyukur saudara, karena itu dibilang sama Bapak cukup ya, cukup semuanya itu cukup, dicukupkan oleh Bapak Yesus, tidak lebih tidak kurang, melainkan cukup gitu seperti. Dan nggak baik juga kalau terlalu berlebihan saudara. Kalau berlebihan takutnya kita melupakan Tuhan saudara. Makanya seperti itu. Makanya terkadang ada timingnya, saatnya kita ada punya uang, ada yang enggak gitu saudara. Lebih
ya dia mau Bapak Yesus mau lebih kita mengandalkan dia, karena kalau kita nggak mengandalkan dia ya kita nggak kenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita nggak diganjar oleh Tuhan Yesus, kita nggak bakalan kenal pribadi dia seperti apa, maunya dia seperti apa, kehendak dia seperti apa, karena dia kita bilang misterius lah Bapak itu ya kan, karena nggak terselami jalan pikiran Bapak terselami, Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Makanya saudara seperti itu ya saudara ya, karena misalkan kita menginginkan ini, Bapak menginginkan ini, bertolak belakang, makanya jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu ya. Apa yang dirancangkan berbeda dengan apa yang kita mau saudara. Makanya terkadang banyak manusia memberontak sama Tuhan karena berbeda pendapat ya saudara ya. Sakit sih kalau mengikut Tuhan, makanya kita harus kuat-kuat, makanya diberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus Elohim. Ya, sebenarnya secara jasmani kita nggak kuat. Siapa yang kuat sih berdoa selama sehari saudara ya, kan kita pengen aktivitas juga, kita pengen ibarat kata adalah kegiatan seperti mengasah otak gitu saudara ya kan. Nah terus sih tapi berbalik, kita harus disuruh duduk di kaki Tuhan selama lebih baik duduk sehari di kaki Tuhan 1000 hari di tempat lain saudara ya. Kita memilih seharian itu duduk di kaki Tuhan saudara, karena kalau 1000 hari di tempat yang lain itu nggak enak saudara, yang ada menjadi mangsanya si iblis saudara. Makanya lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Elohim, karena dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita, dia segala-galanya bagi kita. Makanya tapi kalau misalkan ada orang kayak misalkan meninggalkan Yesus itu, sebenarnya kesel juga sih ya, kayak ngeliatnya kayak kok keselamatan dibuang coba-coba, tapi kita balik lagi, oh mungkin dia kecewa, mungkin dia ini, kita nggak bisa menghakimi, dan juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan ya. Kita hanya manusia biasa ya, kita nggak ada apa-apanya, kita manusia debu dan tanah, dan balik lagi kepada tanah saudara, seperti itu saudara. Dan dosa yang apa yang kita lakukan itu sudah dari Adam dan Hawa turun temurun saudara. Tapi Bapak minta kita bertobat sungguh-sungguh lagi Bapak, sungguh-sungguh lagi saudara, karena bertobat sungguh-sungguh bukan suatu hal yang mudah. Apalagi sekarang ini banyak iman yang tergoncang ya otomatis itu, apalagi antara percaya atau enggak ya 50-50 lah. Terus juga saudara lucu banget lah jadi ya adalah seorang hamba Tuhan ini, kita bersaksi lah kepada dia ini, dia bersaksi, dia sampaikan juga kepada hamba Tuhan yang lainnya saudara. Tapi mereka antara percaya atau enggak gitu saudara ya. Tugas kita yang menyampaikan saudara, kita nggak mempersalahkan mereka, menghujat kita, menghina kita, nggak mempersalahkan, karena kita hanya bersaksi ya. Kita sudah menjalankan tugas kita sebagai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki saudara, seperti itu saudara ya. Lebih baik kita menyampaikan daripada kita hutang darah kan saudara, seperti itu ya saudara. Jadi banyak yang lupa ya saudara sama penciptanya, sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu hidup saudara. Jadi walaupun kita tidak bekerja saudara, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan kita makan saudara. Kan Tuhan bilang, Tuhan berfirman, burung-burung di udara saja Tuhan perhatikan, apalagi kita manusia ya saudara, ciptaannya sendiri. Pasti Tuhan pelihara kan saudara. Jadi orang merasa kalau lu nggak kerja ya lu nggak akan makan. Iya. Lu dapat uang dari mana gitu kan saudara? Nggak ada yang mau ngasih uang ke lu. Memang secara daging manusia nggak ada yang ngasih uang ya saudara. Tetapi jangan lupa pekerjaan kita itu
Yesus ya saudara, dari Tuhan Bapa Yahweh Yesus Maselam saudara, bukan dengan kuat daging kita saudara ya saudara. Jadi itu saudara ya saudara. Jadi apa namanya, itu saudara Maaf ya saudara, ada soal ada iya itu saudara. Jadi banyak yang melupakan Tuhan Yesus saudara. Kan Tuhan yang memberikan pekerjaan. Kalau bukan karena Tuhan, kita juga nggak akan bisa bekerja saudara. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan bisa sekolah saudara. Jadi semua itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membuat kita begini begitu saudara. Jadi banyak yang mengandalkan dirinya. Aku bekerja karena aku pintar, aku bekerja karena aku memiliki titel S1, S2, S3, doktor, profesor, semuanya saudara. Tetapi dia lupa bahwa semua yang dia dapatkan itu ya dari Tuhan Yesus Kristus saudara, dari Bapa Yahweh Yesus Maselam saudara, bukan dari kedagingannya saudara. Maka dari itu Bapa sangat membenci orang yang mengandalkan kekuatannya daripada mengandalkan Bapak Yahweh Maselam saudara. Maka dari itu saudara, kalau kita bekerja bersyukur, jangan lupa bersyukur. Bersyukur artinya, oh Tuhan, aku terima kasih sudah bekerja di tempat ini begini. Itu semua bukan karena kuat gagahku, tapi karena Bapak Yahweh Maselam yang memberikan pekerjaan sehingga aku bisa bekerja sampai saat ini saudara. Begitu saudara. Jadi jangan kalau kita nggak bekerja, jangan menyalahkan Tuhan saudara. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan saudara. Jadi ya begitu saudara. Bersyukur, banyak aja bersyukur. Dan saudara, sekarang ini adalah masa-masa urgent, sangat-sangat urgent kata Bapak Yahweh Maselam. Karena apa? Karena murkanya Bapak Yahweh Maselam itu sudah turun atas bumi ya saudara. Dimana kan kita lihat akhir-akhir ini ada gempa bumi di mana-mana. Contohnya Cianjur ya saudara. Padahal gempa, kalau zaman dulu gempa 4,5 skala Richter, 5, skala Richter itu belum hancur ya saudara. Tetapi sekarang coba saudara pikir pakai logika saudara, kalau kalian ini ukuran 5, skala Richter aja udah gempanya udah dahsyat banget kan saudara. Jadi sekarang ini ya bukan lagi waktu manusia saudara, waktunya Tuhan mencurahkan murkanya saudara. Maka dari itu di pulau-pulau Jawa pun sekarang Tuhan mau menghajar anak-anaknya yang tidak percaya saudara, yang menghujat pekerjaan Roh Kudus saudara. Jadi ya itu saudara, maaf saudara, ada laut. Terus jadi itu saudara, jadi dimana Bapak minta berjaga-jaga, bertobat selalu, berwaspada selalu saudara, agar kita terhindar dari malapetaka saudara. Jadi jangan sampai kita melupakan Tuhan Yesus Kristus saudara. Itu Ibu Eli ini yaitu diizinkan Tuhan suami ibu mungkin benci kepada ibu, yaitu supaya ibu mungkin mendoakan gimana ibu caranya mengasihi musuh, mengampuni musuh. Ya seperti walaupun dia suami sendiri ya sama saja harus mengampuni, walaupun dia membenci ya. Kalau dia nggak mungkin dong kita membalas kejahatan, dia sudah berjahat kepada kita nggak mungkin membalas kejahatan mereka, kita harus membalas dengan kebaikan ya saudara, seperti itu. Jadi berjaga-jagalah, bertobatlah selalu senantiasa agar kalian terhindar dari malapetaka itu. Karena murkaku sudah turun. Ingat, murkaku sudah turun. Langit akan kugoncangkan, semua akan kugoncangkan. Gempa di mana-mana. Jadi berjaga-jagalah kalian selalu, bertobatlah selalu, bertobat. Hai manusia, bertobatlah kalian semua, bertobat. Jangan kalian melupakan semua kebaikan, kesabaran yang sudah kuberikan kepada kalian, anak-anakku. Sekarang ini adalah masa-masa urgent. Kedatanganku sudah tidak lama lagi dan tidak akan aku tunda-tunda lagi. Jadi kalian harus berjaga-jaga, berwaspada, bertobat. Akui semua dosa-dosa kalian itu. Akui apapun, dosa kecil, dosa besar, apa yang pernah kalian lakukan, sadar atau tidak sadar, akui semua itu. Jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh, jangan kalian melupakan semua kebaikan. Aku sudah cukup sabar kepada kalian semua dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Kedatanganku sudah tidak aku tunda-tunda lagi, tidak ada penundaan lagi. Maka dari itu, jika 7 bintang kanan Bapakku Yesus Maselohim sudah mulai berkurang kesaksiannya, itu merupakan salah satu tanda kedatanganku, bahwa kedatanganku sudah tidak lama lagi. Ingat itu.
kedatanganku sudah tidak lama lagi. Jadi selagi masih ada 7 bintang kanan Bapakku Yesus Masallam yang bersaksi, tontonlah kesaksian itu, tontonlah kesaksian itu. Itu untuk membangkitkan iman kalian. Jika aku datang, apakah masih ada iman di muka bumi ini? Jika aku datang, apakah masih ada iman yang kudapati di muka bumi ini? Aku tidak akan menunda-nundanya lagi. Aku tidak akan menunda-nunda lagi. Karena kalau aku tunda, semakin aku tunda kedatanganku, banyak tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Maka dari itu aku tidak akan lagi menunda-nunda kedatanganku. Ingat itu. Aku tidak akan lagi menunda-nunda kedatanganku. Maka dari itu, selagi kalian masih hidup, pergunakanlah kesempatan hidup kalian itu untuk bertobat, untuk berjaga-jaga, untuk berwaspada. Bukan untuk bermain-main dosa, bukan untuk nyaman dalam dosa. Jangan kalian nyaman dalam dosa itu. Jika kamu terjatuh, bangkitlah, bangkitlah. Aku selalu mengampuni kalian, aku selalu mengasihi kalian, tetapi aku juga ingin melihat kesungguhan hati kalian. Jika kalian sudah benar-benar bertobat, sungguh-sungguhlah bertobat, sungguh-sungguhlah bertobat. Ingat, gempa di Cianjur merupakan satu peringatan bagi kalian semua manusia, bahwa tidak hanya gempa di Cianjur, akan kudatangkan gempa-gempa lain di seluruh dunia. Berjaga-jagalah. Itu masih gempa yang sangat kecil. Kakiku masih meleset, masih bergeser sedikit, baru sedikit, kakiku belum lepas dari tumpuan kaki bumi ini. Jadi berjaga-jagalah kalian semua, berjaga-jagalah kalian. Bagi yang berlindung kepada Bapakku Yesus Masallam, dia akan selamat. Tetapi tidak hanya sekali selamat tetap selamat, tidak sekali selamat tidak selamat, sekali selamat tidak selamat. Kalian harus bertobat. Kunci masuk ke dalam kerajaanku adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat, berubahlah dari pola pikirmu yang jahat, dari tingkah lakumu yang jahat itu. Agar apa? Agar kalian tidak nyaman dalam dosa. Karena sekarang ini adalah masa-masa urgent anak-anakku, masa-masa urgent di mana tidak ada yang bisa menolong kalian, kecuali Bapakku Yesus Masallam yang bisa menolong kalian untuk masuk ke dalam kerajaanku. Kunci masuk ke dalam kerajaanku adalah bertobat sungguh-sungguh. Ingat, salah satu kedatanganku, tanda-tandanya akan kugoncangkan langit, akan kubuat gempa bumi di mana-mana, tanah longsor, bencana-bencana, musibah, beserta fenomena-fenomena langit, fenomena-fenomena alam. Jadi jangan kalian abaikan setiap peringatan-peringatan yang kuberikan, yang kusampaikan kepada 7 bintang kanan Bapakku, mempelai-mempelaiku, malaikat-malaikatku. Ingat itu. Aku masih memberikan kalian kesempatan. Untuk kalian bertobat sungguh-sungguh. Sejujurnya di alam roh, pintu kemurahanku sudah tertutup. Tetapi aku masih melihat beberapa malaikat, beberapa 7 bintang kananku memohon belas kasihanku untuk manusia-manusia di bumi ini. Mereka bekerja keras di alam roh untuk menyerukan pertobatan, tetapi manusia tidak ada yang mau bertobat. Manusia tidak ada yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Betapa mereka menyia-nyiakan kesabaranku, betapa mereka menyia-nyiakan kemurahanku yang sudah selama ini kuberikan kepada kalian dengan cuma-cuma. Keselamatan itu kalian buang dengan cuma-cuma. Jadi jangan salahkan aku apabila murkaku turun atas kota-kota kalian yang pernah menghujat pekerjaan Roh Kudus. Ingat itu. Jangan kalian menyalahkan Bapakku Yesus Masallam, karena aku sudah memperingatkan kalian. Aku sudah memperingatkan kalian untuk bertobat, berjaga-jaga, berwaspada. Jadi berhati-hatilah kalian semua. Apa yang terjadi di alam roh akan terjadi, segera terjadi di alam nyata. Cepat atau lambat, biarlah waktuku saja yang kehendak Bapakku Yesus Masallam yang terjadi. Karena sekarang ini bukan lagi waktu manusia, melainkan waktu Bapakku Yesus Masallam. Manusia tidak lagi berhak mengatur-ngaturku. Manusia tidak berhak mengatur-ngaturku. Manusia tidak berhak mengatur-ngatur Bapakku Yesus Masallam. Tidak berhak. Bapakku lah yang berhak mengatur manusia. Jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh jasmani rohani. Kalian itu tidak ada apa-apanya di mataku. Kalian hanya sebutir debu, sebutir. Gak ada apa-apanya kalian di mataku. Kalian hanya dari debu dan tanah. Kalian hanya debu dan tanah yang kuciptakan serupa dan segambar, rekan kerja Allah. Tetapi apa? Kalian baru bekerja saja sudah sombong. Kalian baru menjadi hamba Tuhan
Tuhan saja sudah sombong. Di mana kalian itu? Kalian melupakan. Kalau kalian sudah bekerja, kalian melupakan Bapakku Yesus Elohim. Kalian mengatakan, dengan mudah kalian mengatakan, aku bekerja dari kekuatanku, aku bekerja dari pikiranku, aku bekerja dari kepintaranku. Hei, kalian manusia, jangan kalian sombong, jangan kalian belagu, jangan kalian angkuh. Kalian pintar, itu dari Bapakku Yesus Elohim. Kalian bisa bekerja, kalian bisa mendapatkan uang banyak, itu dari Bapakku Yesus Elohim. Bukan dari kekuatan kalian, bukan dari kedagingan kalian. Kalian tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari Bapakku Yesus Elohim, dari Roh Kudus. Kalian bisanya menghujat pekerjaan Roh Kudus sekarang ini. Kalian tidak percaya dengan kejadian-kejadian supranatural. Ya karena kalian tidak mau mendekat kepadaku, kalian tidak mau mendekat kepada Bapakku Yesus Elohim, bahwa jika mengikuti aku, semua kejadian supranatural bukan sekedar dilihat oleh mata dan jasmani. Semua itu supranatural. Banyak yang tidak percaya dengan kejadian supranatural kalau mereka tidak mengalami, ya karena mereka melihat baru percaya. Tetapi berbeda bagi mereka yang percaya dulu baru melihat. Maka dari itu kuasanya bekerja dengan cepat, dengan sempurna. Kuasa Bapakku bekerja dengan sempurna jika kalian langsung menangkap setiap firman yang kusampaikan melalui hamba-hambaku yang kuurapi di zaman-zaman akhir ini, saudara-saudara. Dan itu. Jadi walaupun kalian S1, S2, S3, apapun itu titel kalian, itu tidak berguna di hadapanku. Yang kulihat adalah manusia-manusia biasa, manusia-manusia rendahan, yang kalian pandang rendah, yang kalian anggap rendah, tetapi aku menganggapnya pintar. Karena apa? Karena hati mereka tulus seperti merpati, hati mereka tulus. Jadi jangan pernah kamu sombong, jangan pernah kamu angkuh, jangan pernah kamu sombong angkuh. Walaupun kamu direktur, walaupun kamu dokter, walaupun kamu apapun itu, pilot pekerjaanmu, walaupun kamu pengusaha kaya raya, tetapi kekayaanmu di bumi ini tidak cukup lama bertahan. Ingat itu, kekayaanmu hanyalah bersifat sementara. Aku berhak memberi, aku juga berhak mengambil. Ingat itu. Jangan kalian melupakan setiap perintah-perintah firman Bapakku Yesus Elohim. Ingat itu. Jangan mau terlena dengan kekayaan dunia ini. Jangan kalian mau disesatkan oleh kekayaan dunia ini. Kekayaan dunia ini hanya bersifat sementara, tetapi yang bersifat kekal adalah surga dan neraka. Kalian pilih surga, kalian ikuti prosesku. Ikutilah jalan yang sempit itu. Jangan kalian melihat jalan yang luas. Jalan yang luas itu menyesatkan banyak manusia. Setiap detik, setiap menit manusia tercemplung ke dalam neraka. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, bertobatlah kalian, berjaga-jagalah kalian semua. Jangan kalian abaikan setiap perintah-perintah Bapakku Yesus Elohim. Firman-Ku, sinar kemuliaan Bapakku Yesus Elohim sebentar lagi. Aku akan kuangkat semuanya. Pasukan Kristus akan kuangkat semuanya. Dan berbahagialah mereka yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Jangan kalian abaikan setiap perintah firman-Ku dari 7 bintang kalian Bapakku Yesus Elohim. Karena sebentar lagi mereka akan ku-stop, mereka akan berhentikan untuk tidak bersaksi lagi, dan dunia akan mencari, tetapi sudah terlambat. Karena apa? Karena 7 bintang kalian Bapakku sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, mereka sudah kuangkat semuanya. Maka dari itu, saudara-saudara, lagi kalian semua anak-anakku yang kukasihi, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, rekan sekerja Allah Bapa Yahweh Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang kalian percaya, Isa anak Maryam, ayo bertobatlah, akuilah dosa-dosa kalian setiap hari, setiap saat. Jangan kalian malu kepada Bapakku Yesus Elohim. Kalian sudah mengakui kepada Bapakku, kalian juga harus mengakui semua dosa-dosa kalian, apa yang sudah pernah kalian lakukan terhadap manusia. Jadi seperti tanda salib itu vertikal dan horizontal. Kalian harus seimbang antara Tuhan, antara sesama. Jadi kalau kalian punya salah terhadap manusia, terhadap sesama kalian, terhadap teman kalian, lebih baik kalian minta maaf. Tidak ada salahnya kalian minta maaf. Itu artinya kalian sudah mengampuni dengan hati yang tulus. Biarkan saja mereka yang menyakiti kalian tidak mau memaafkan kalian. Yang penting kalian sudah memaafkan mereka yang sudah menyakiti hatimu. Yang kulihat adalah orang yang tersakiti, bukan yang menyakiti. Orang yang menyakiti biarlah itu urusanku dan Bapakku Yesus Elohim dan orang itu. Yang penting hati kalian harus kudus, jaga
seperti itu. Lepaskanlah segala pengampunan itu untuk siapapun yang sudah pernah menyakiti kamu, baik suami, istri, anak, cucu, mantu, siapapun. Ampunilah mereka, karena itu semua aku izinkan semua itu terjadi. Agar apa? Agar kalian bisa melewati setiap proses demi proses yang kuizinkan kepada kalian. Waktuku adalah yang terbaik. Waktuku adalah yang terbaik. Waktuku adalah yang terbaik. Manusia tidak bisa mengatur-ngatur Bapakku Yesus Elohim. Banyak manusia mengatur-ngatur. Siapa mereka berhak mengatur-ngatur Bapakku Yesus Elohim? Padahal dosa mereka sudah sampai ke tahtaku, tapi mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Mereka menghujat pekerjaan Roh Kudus. Mereka mau kupakai, tetapi mereka lupa untuk bertobat. Mereka minta, mereka memohon, mereka berdoa, Tuhan pakai aku. Tetapi mereka lupa, mereka masih ada kesombongan, keangkuhan jasmani rohani. Mereka lupa. Maka dari itu, jika kamu bekerja, jika kamu bersekolah, jika kamu kuliah, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, jangan kamu andalkan kekuatanmu, jangan kamu andalkan kepintaranmu, karena itu hanya bersifat sementara. Ingat itu. Ini belum seberapa peringatan-peringatan, kegoncangan-kegoncangan, belum seberapa. Nanti akan ada yang lebih dahsyat. Tunggu saja waktuku. Tunggu saja waktu Bapakku Yesus Elohim. Jika kamu melekat kepada Bapakku Yesus Elohim dan percaya, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dulu baru melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Itu sama saja seperti orang munafik, sama seperti orang fasik, sama seperti orang farisi. Orang percaya itu adalah percaya dulu baru melihat. Jangan memiliki iman-iman Thomas. Kalian tidak tahu bukan di mana hambaku Faye Hamdani berada? Itu sudah aku misikan. Tidak ada satu orang manusia pun yang tahu, kecuali Bapakku Yesus Elohim. Biarkan saja, mau suaminya, mau siapapun menduduh hambaku Faye, biarkan saja. Karena hambaku Faye lebih mengikuti perintah Bapakku Yesus Elohim daripada mengikuti manusia. Jadi jangan kalian bertanya-tanya, jangan kalian asal tuduh hambaku Faye. Jangan kalian asal tuduh. Aku selalu mengampuni kalian. Aku selalu mengampuni kalian. Terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, itu terserah kalian. Tetapi ada konsekuensi di setiap pilihan kalian. Yang kalian pilih ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya yang kalian pilih. Kalau kalian pilih surga, ya ikutilah jalan Bapakku Yesus Elohim. Kalau kalian pilih neraka, ya binasalah kalian. Ingat itu. Jangan kalian abaikan setiap perintah-perintah Bapakku Yesus Elohim. Jadi yang ku ingin sampaikan hari ini adalah bertobat di masa yang urgent ini. Bertobat, berubahlah menjadi yang lebih baik. Aku selalu memberikan pembaharuan kepada kalian. Seperti yang kukatakan firman, perbaharuilah maka aku memperbarui. Aku memperbarui, tetapi bukan dengan pembaptisan pembaharuan, melainkan dengan setelah kalian mencuci jubah kalian, itu selalu aku perbaharui. Asal kalian mencuci jubah kalian menjadi putih, itu aku perbaharui tubuh jiwa roh kalian. Ingat itu. Jadi bertobatlah di masa urgent ini. Berjaga-jagalah. Banyak baca firmanku selagi masih ada firmanku yang berkuasa itu. Karena sebentar lagi akan tiba waktunya. Tidak ada manusia yang tahu satupun. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan aku datang. Tetapi aku sudah memperingatkan kalian. Jadi kalian tidak ada alasan untuk menyalahkan Bapakku Yesus Elohim. Jika kalian tidak selamat, jika kalian masuk ke dalam neraka, jangan salahkan Bapakku Yesus Elohim. Percayalah dengan hati, dengan mulut, dengan pikiran kalian. Percayalah. Sebentar lagi. Kalian tidak
Sejujurnya aku sedih melihat manusia-manusia ini. Kenapa mereka begitu mudah menghujat? Mereka begitu mudah menghujat pekerjaan Roh Kudus. Padahal aku Tuhan. Aku Tuhan bisa berbuat apa saja. Bapakku Yesus Kristus bisa berbuat apa saja. Tetapi mereka yang membatasi kuasa Bapakku Yesus Kristus, mereka yang membatasi kuasa Bapakku Yesus Kristus, mereka lupa bahwa Tuhan bisa merubah apa saja. Yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan, yang kelihatan semuanya, apa yang tidak pernah dipikirkan. Kalian hanya sekedar menyanyi lagu, tetapi kalian tidak tahu apa arti makna lagu itu. Kalian hanya sekedar membaca firman, tetapi tidak tahu arti firman itu di dalam kehidupan kalian. Karena firman kalian itu tidak pernah jadi rema di dalam hidup kalian. Karena hanya sekedar baca, tetapi menggunakan logika. Kitab Wahyu itu kalian hanya menganggapnya sebagai apa? Sebagai dongeng belaka. Banyak yang salah mengerti kitab Wahyu itu. Karena di dalam kitab Wahyu itu Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menyampaikan setiap firman itu. Maka dari itu banyak yang tidak bisa menerima setiap kata-kata yang ada di kitab Wahyu, dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22. Banyak yang tidak pernah, banyak yang tidak mau percaya. Karena apa? Karena Roh yang berbicara, Roh Kudus yang menuntun kebenaran itu. Jadi kalian semua banyak yang terkecoh. Jadi aku hanya ingin di masa-masa yang urgent ini, bertobatlah kalian, berjaga-jagalah, berwaspadalah, karena gempa semuanya akan kugoncangkan. Itu belum seberapa, masih kecil, bagiku masih kecil, tetapi bagi manusia sudah besar, bukan? Dan manusia tidak menyadari. Padahal aku sudah memperingatkan kalian, tetapi banyak manusia yang tidak peka. Maka dari itu selagi sekarang ini, latihlah kepekaan kalian itu, latihlah kepekaan kalian. Latihlah kepekaan kalian dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan. Banyak memberi, bertobat sungguh-sungguh. Jangan kalian lupakan, jangan kalian tutup mata kepada orang-orang sekitar kalian. Seperti gelandangan, pengemis, seperti pemulung, seperti apapun itu, janda-janda, anak yatim, anak piatu, semuanya. Jangan kalian lupakan mereka. Kalau kalian pergi ke suatu tempat, jika kalian melihat ada pemulung-pemulung, jika kalian melihat siapapun, orang yang menurut kalian membutuhkan, ya berilah mereka itu, berilah. Jangan kalian begini. Kan sudah kukatakan di dalam kitab firmanku, Bapakku Yesus Kristus, lebih banyak kalian memberi daripada kalian menerima. Karena orang yang memberi tidak akan kekurangan, tetapi orang yang banyak menerima, dialah yang justru kekurangan. Karena apa? Karena dia pelit. Dia tidak mau berbagi hartanya. Jadi ingatlah itu, saudara-saudara, anak-anak yang kukasih, bertobatlah, berjaga-jagalah, berjaga selalu senantiasa, agar kalian tidak disesatkan, agar kalian tidak tersesat oleh dalam pikiran kalian itu, ya. Masa-masa urgent ini sangat-sangat penting bagi kalian. Karena sebentar lagi 7 bintang kanan Bapakku semasa akan ku stop kesaksiannya di YouTube. Dan barang siapa yang mencari, tidak akan ada lagi menemukannya. Dan mereka terlambat. Dan suatu saat nanti mereka akan menyesal. Tetapi apa? Menyesal selalu belakangan, saudara? Menyesal selalu datangnya ke belakangan. Jadi selagi belum ada kata penyesalan, bertobatlah sungguh-sungguh. Agar kalian tidak menyesal suatu saat nanti. Ingat itu. Karena semua yang sudah terjadi itu sudah ada di firman Tuhan. Tinggal ku genapi satu persatu, dan sudah terjadi, akan segera terjadi, dan akan segera terjadi. Tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Karena manusia hanya menggunakan logika. Kalau aku tulis semuanya di dalam kitabku, tidak akan muat. Yang ada di dalam Alkitab yang kalian baca itu tidak akan muat. Karena kalau aku tulis semua, manusia tidak ada yang bertobat. Manusia tidak ada yang mau bertobat. Manusia menganggap, oh nanti saja, tunggu aku sakit dulu baru aku mau bertobat. Manusia kebanyakan berkata seperti itu. Tetapi kalau dia sudah tergeletak, sudah tidak mampu, mereka baru, Tuhan maafkan aku. Masih untung, masih bersyukur kalian kalau kalian sakit. Masih aku memberikan kesempatan untuk kalian mengucapkan kata maaf, penyesalan. Tetapi coba kalau kalian langsung aku panggil saat itu juga. Apa? Penyesalan bukan? Roh kan sudah aku katakan. Walaupun kalian mati, tubuh kalian mati. Tetapi roh kalian itu hidup. Jadi
Saat kalian mati, roh kalian yang berkata-kata kepadaku, banyak mereka manusia yang sudah mati itu, Tuhan maafkan aku apa salah dan dosaku. Seperti lagu dunia, apa salah dan dosaku sayang. Sudah terlambat anak-anakku, sudah terlambat semuanya. Jadi selagi masih ada waktu, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk manusia bertobat. Tetapi jika aku sudah memperingatkan kalian, kalian tidak mau mendengarkannya, biarkan saja. Terimalah konsekuensi itu. Terimalah setiap konsekuensi yang kalian pilih. Terimalah setiap konsekuensi itu. Terimalah. Aku tidak memaksa kalian untuk percaya akan apa yang dikatakan Roh Kudus pada saat ini melalui kedua hambaku, melalui kedua saksiku ini. Karena yang kalian lihat hanyalah jasmani mereka. Mereka masih anak-anak, tetapi bagiku mereka sudah dewasa rohani. Di alam roh mereka terus berperang, mereka terus menyerukan pertobatan. Tetapi banyak yang tidak percaya. Di alam nyata mereka ditolak di mana-mana. Seperti aku dulu, saat aku bersaksi aku ditolak di mana-mana. Bahkan di keluargaku pun aku ditolak. Maka dari itu anak-anakku, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah, bukalah, latihlah kepekaan kalian itu. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Bapakku Yesus Elohim, Tuhan Yesus Kristus, di sana Maryam yang kalian sembah. Jangan kalian sia-siakan keselamatan itu. Jangan kalian sia-siakan kesempatan itu. Latihlah kepekaan kalian, latihlah kepekaan kalian itu. Latihlah kepekaan itu, latihlah. Agar apa? Agar saat sangkakala ditiup, kalian bisa mendengarkan sangkakala itu. Karena sangkakala berbunyi, bisa saja manusia sedang sibuk tertidur, manusia sedang sibuk bekerja, manusia sedang sibuk bersekolah. Maka dari itu perbanyaklah baca firmanku. Jangan kalian terus menabung harta duniawi, tetapi tabunglah harta surgawi itu. Dengan apa? Dengan hati yang tulus. Hati yang tulus untuk datang kepada Bapakku Yesus Elohim. Kalian boleh tidak percaya kepada hambaku V. Hamdani, kepada 7 bintang kanan Bapakku Yesus Elohim. Silakan, aku tidak memaksa kalian untuk percaya. Tetapi terimalah setiap konsekuensi itu. Terimalah setiap konsekuensi itu. Karena setiap perbuatan kalian ada ganjarannya masing-masing. Berbahagialah kalian yang kutegur dan kuhajar, karena aku mengasihi kalian. Tetapi berbahagialah bagi kalian yang tidak menerima teguran atau hajaran dari Bapakku semua. Itu artinya aku sudah melupakan kalian. Jangan kalian hidup di zona nyaman. Jangan kalian hidup di zona nyaman, karena tidak baik hidup di zona nyaman. Kalian tidak merasakan kuasaku bekerja kalau kalian hidup di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman itu. Keluarlah dari zona nyaman itu. Agar kalian bisa merasakan kuasaku, kuasa Bapakku yang sama-sama bekerja atas hidup kalian semua itu. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Apa yang terjadi di alam roh akan terjadi di alam nyata. Ingat itu. Tinggal waktuku saja. Tanganku, ini bumi. Tanganku tinggal kuginikan saja. Kalau aku ingin gempa, aku tinggal geser tanganku. Tanganku tinggal geser sedikit saja, tetapi dampaknya bagi dunia sudah sangat besar. Jika kalian peka, dunia zaman dulu sampai sama dengan zaman sekarang ini itu sudah berbeda. Karena apa? Karena sekarang ini adalah waktu Bapakku Yesus Elohim. Kalau dulu banyak manusia, aku masih memberikan kesempatan untuk manusia mengatur-ngatur Bapakku Yesus Elohim. Tetapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Bukan lagi hak manusia untuk mengatur-ngatur Bapakku Yesus Elohim. Jadi jangan kalian mengatur-ngatur Bapakku Yesus Elohim, hai manusia-manusia debu dan tanah. Kalian itu tidak ada artinya jika tanpa Bapakku Yesus Elohim. Kuasaku bekerja secara sempurna bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang percaya. Sekali percaya, baru bisa melihat kuasanya. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, bertobatlah. Ini masa-masa urgent, masa-masa genting, sangat-sangat genting, sangat-sangat genting, sangat-sangat genting, sangat-sangat genting ya, sangat-sangat genting, sangat-sangat genting. Jadi bertobat, berjaga-jagalah selalu ya. Berbahagialah kalian yang kutegur dan kuhajar.
Jangan hanya kalian mau mengambil yang baik-baiknya saja dariku, tetapi kalian tidak mau mengambil yang kuizinkan, yang tidak baik dalam hidup kalian. Karena yang tidak baik itulah, apa yang kuizinkan yang tidak baik itulah kuasaku bekerja. Ada sesuatu akan terjadi dalam hidup kalian. Karena apa yang baik itu belum tentu baik untuk kalian. Kalian menganggap itu baik, tetapi bagiku itu tidak baik. Jadi berhati-hatilah, jangan hidup di zona nyaman. Jangan hidup di zona nyaman. Berbahaya orang hidup di zona nyaman. Karena orang hidup di zona nyaman, dia tidak bisa merasakan kuasaku bekerja. Keluarlah dari zona nyaman itu, carilah perkenanan Bapakku Yesus Masulahim. Selagi kalian masih bisa menemui aku, temuilah, datanglah, sujudlah di hadapan Bapakku Yesus Masulahim, Tuhan Yesus Kristus, Isa dan Maria yang kalian sembah itu. Walaupun kalian saat ini merasa tertati-tati, terpelencok, kan? Walaupun kalian merasa tertati-tati, terpelencok, jatuh bangun, tetapi jangan pernah menyerah untuk bangkit. Jangan padamkan roh kalian, tetapi biarlah roh kalian menyala-nyala. Dan layanilah Bapakku Yesus Masulahim dengan setulus hati kalian. Jika kalian tulus menerima Bapakku Yesus Masulahim, maka aku akan tulus juga kepada kalian. Jika kalian hitung-hitungan, aku juga bisa hitung-hitungan kepada kalian. Karena selama ini berkatku terus kucurahkan kepada kalian semua, tetapi kalian melupakan semuanya kebaikan-kebaikan Bapakku Yesus Masulahim. Karena kalian menganggap kalian itu pintar. Kalian itu pintar, ya aku berikan kalian itu pintar, tetapi kalian melupakan kalian itu bodoh. Sesungguhnya kalian itu bodoh. Karena kenapa aku bilang bodoh? Ya karena kalian itu bodoh. Bodoh karena kalian melupakan Bapakku Yesus Masulahim. Orang yang mengandalkan kekuatannya itu adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang mengandalkan Bapakku Yesus Masulahim, dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang bijaksana. Dia adalah orang yang berhikmat. Maka dari itu, andalkanlah Tuhan dalam tingkah lakumu. Andalkanlah Dia. Maka kalau kamu mengandalkan Bapakku Yesus Masulahim, aku akan bekerja secara sempurna. Tetapi kalau kalian hidup dalam zona nyaman, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ingat itu. Aku selalu menuntun kalian kemanapun kalian melangkah pergi. Apapun yang kalian kerjakan, aku selalu perbuat berhasil. Tetapi jangan kalian lupakan siapa pemberi berkat itu. Carilah orang. Carilah kerajaan sorga terlebih dahulu, maka semua itu akan kutambahkan. Jika kalian terbangun pagi-pagi hari, carilah kerajaan Bapakku Yesus Masulahim. Datanglah sujud berdoa. Kadangkala aku sering membangunkan manusia tengah-tengah malam agar apa? Kalian datang mencari perkenanan Bapakku Yesus Masulahim. Karena aku suka manusia datang tengah-tengah malam. Karena di jam-jam malam itulah kuasa Bapakku sempurna. Aku bisa memberikan penglihatan, aku bisa memberikan supranatural kepada kalian. Tetapi bagi yang percaya, kalau yang tidak percaya sudah. Banyak manusia sekedar teori saja. Tetapi mereka tidak percaya akan kuasa Bapakku Yesus Masulahim. Mereka tidak percaya. Mereka bilang percaya, tetapi mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak mengalaminya, mereka tidak percaya. Jadi manusia jangan pernah menyalahkan Bapakku Yesus Masulahim. Jangan pernah menyalahkan Bapakku Yesus Masulahim. Aku sudah memperingatkan kalian. Jadi jika terjadi apa-apa dengan kau dan keluargamu, jangan salahkan Bapakku Yesus Masulahim. Jika kamu tidak selamat, jangan salahkan Bapakku Yesus Masulahim. Ingat itu. Ingat. Firmanku ya dan amin. Apa yang sudah kukatakan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Berjaga-jagalah dan bertobatlah selalu senantiasa setiap hari. Bacalah firmanku selagi masih ada kuasanya. Sebentar lagi dunia akan hancur, akan kuhancurkan, dan akan kuganti langit yang baru, bumi yang baru, kerajaan 1000 tahun. Ingat itu.
Salam brother and sister, terima kasih sudah menonton. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam segenap hidup kita semua. Haleluya, praise the Lord. Amin. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikutnya.